Selamat datang di channel Rizky Hidayat, channel yang membahas tentang seputar berita militer dalam negeri. Jangan lupa like, share, and subscribe dan klik tanda lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Jayapura, Kompas.com, Polda Papua mencatat 46 aksi kekerasan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata tercatat sepanjang 2020. Aksi kekerasan yang dilakukan KKB terus terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Laporan terakhir menyatakan, 5 KKB berkumpul di distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya. Ada 5 kelompok KKB di situ. Dan mereka KKB, selalu menggunakan tameng hidup masyarakat, sehingga kami agak kesulitan melakukan penegakan hukum, kata Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau di Jayapura, Selasa tanggal 22 September tahun 2020. Hal ini membuat situasi keamanan di Intan Jaya kurang kondusif. TNI dan Polri berusaha menambah pasukan karena beberapa aksi kekerasan yang dilakukan KKB di Intan Jaya. Sejatinya, keberadaan KKB atau yang dikenal sebagai Tentara Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPNOPM) merupakan bagian dari dinamika pembangunan di Papua. Eksistensi TPNOPM yang disebut aparat keamanan sebagai KKB ini dimulai pada 1963. Saat itu, organisasi tersebut dipimpin Set Javed Rumkorem dan Jacob Hendrik Prai. Mereka beroperasi di kawasan pesisir Papua bagian utara. Belakangan, aktivitas mereka bergeser ke wilayah pegunungan karena pesatnya pembangunan di kawasan pesisir. TPNOPM mengklaim membentuk Komando Daerah Pertahanan (KODAP) yang posisinya dianggap sejajar dengan Komando Daerah Militer (Kodam) dalam struktur organisasi TNI. Awal Maret tahun 2020, juru bicara TPNOPM Sebi Sambon mengatakan, terdapat 33 KODAP yang telah dibentuk. Namun, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpau membantah klaim tersebut. Jadi yang aktif itu ada 6-7 kelompok, ujar kata Paulus kepada Kompas.com di Jayapura, pada Juni tahun 2020. Kelompok itu diantaranya, Pimpinan Lekagak Telenggen di Kuyawage, Kabupaten Puncak, Pimpinan Militer Murib di Ilaga, Kabupaten Puncak, Pimpinan Goliat Tabuni di Tinggi Nambut, Kabupaten Puncak Jaya, dan Pimpinan Joni Botak di Kalikopi, Kabupaten Mimika. Lalu, Pimpinan Dimanus Magayogi di Kabupaten Paniai, Pimpinan Ayub Waker Au di Sugapa Intan Jaya, dan Pimpinan Egyanus Kogoya di Kabupaten Duga. Paulus menegaskan, kelompok tersebut aktif mengganggu keamanan di sejumlah wilayah di kawasan pegunungan Papua. Menurut Paulus, selama ini KKB tak berjalan sendiri. Kalau kita bicara KKB, itu tidak berdiri sendiri, mereka ada relevansinya dengan kelompok separatis politik KSP, yang sementara ini beraksi di tataran tengah masyarakat perkotaan lintas provinsi sampai lintas negara. Tuturnya, Paulus menyebutkan, ada 2 kelompok separatis yang dianggap terlarang di Indonesia, di antaranya, Komite Nasional Papua Barat, KNPB, dan United Liberation Movement of West Papua, ULMWP. Sementara ULMWP dibentuk dan dipimpin Benny Wenda yang kini tinggal di Inggris. Benny Wenda merupakan narapidana yang kabur dari lapas Abepura pada tanggal 27 Oktober tahun 2002. Ia kini menyandang status warga negara Inggris. Paulus menambahkan, KNPB dan ULMWP masih aktif berkoordinasi dan merancang sejumlah aksi di Papua, termasuk kerusuhan Jayapura tanggal 29 Agustus dan kerusuhan Wamena pada tanggal 23 September tahun 2019. Mereka ini yang terus melakukan aksi-aksinya dan itu sudah lama mereka membentuk jaringan-jaringan dan mereka juga membentuk wadah-wadah kelembagaan, kata Paulus. Dari hasil penyadapan, Dax mengatakan, Goliat Tabuni yang merupakan pimpinan tertinggi KKB tak memiliki hubungan harmonis dengan ULMWP. Keduanya diduga saling memanfaatkan. Dari beberapa catatan komunikasi yang kita dapatkan, jelas Goliat Tabuni tidak mendukung Benny Wenda yang ada di Inggris. Kalau sebutan Goliat untuk Benny Wenda, dia berjuang hanya untuk mencari jabatan Presiden Papua, ujarnya. Yang kita ikuti selama ini memang mereka aktif untuk memperjuangkan pelurusan sejarah dan lainnya, tetapi ujung-ujungnya mereka minta pemisahan diri dari NKRI, ungkapnya.